Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah hadratul Mustafa Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baiti wal qurabah tabi'in kama sunifatul kitab. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini masih diberi hidayah oleh Allah, bisa punya kemauan untuk melakukan sholat subuh berjamaah di awal waktu dan juga bisa melaksanakan sholat subuh di masjid. Di samping melaksanakan sholat subuh berjamaah juga kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat i'tikaf di masjid ini karena Allah. Setiap duduk di masjid kita jangan lupa untuk niat i'tikaf agar dapat pahala i'tikaf. Tanpa niat tentu dianggap tidak i'tikaf. Karena tidak ada bedanya duduk di halaman masjid dengan di masjid. Yang membedakan hanya niat. Maka dari itu bisa dikatakan i'tikaf orang itu apabila niat. Termasuk kita pada saat Jumat. Itu kan agak lama. Anggaplah mulai jam 11 sampai jam setengah 1 kita di masjid. Itu niat i'tikaf, jangan lupa. Kalau mamanya kita ada di masjid seperti Jumatan jam 11 sampai jam setengah 1 tidak niat i'tikaf, ya tidak ada pahala dalam duduknya itu loh. Lain kalau umpamanya kita baca Al-Quran, kita sholat, lain. Jadi pahala i'tikaf tidak ada. Kenapa? Karena tidak niat. Maka dari itu jangan lupa mau kita sholat zuhur, meskipun duduk sebentar kan, tidak apa-apa, niat i'tikaf. Mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat subuh. Jadi i'tikaf tidak harus berenjam-enjam. Yang penting paling sedikit waktunya itu sama dengan waktu kita sujud. Sujud kan sebentar, itu sudah i'tikaf itu. Kalau umpamanya kita tidak niat, pahala kita mulai jam 11 sampai jam setengah 1, pahala i'tikafnya tidak ada. Karena tidak niat. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu sujudut tilawah lil qari wal mustami' was sami' 'inda qira'ati ayati sajdatin. Illa li qira'atin naim wal junub wasakran wasahi. Ini menjelaskan tentang sujud tilawah. Sujud itu kan ada sujud sholat seperti kita lakukan setiap sholat. Ada sujud sahwi kita lakukan kalau ada masalah dalam sholat. Kemudian ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu berkaitan dengan ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ada sujud syukur berkaitan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan tentu kita membicarakan tentang sujud tilawah ini disunatkan bagi di sini dikatakan lil qari, bagi yang membaca. Jadi membaca Al-Quran dalam surat-surat yang ada sajadahnya itu kan banyak dalam Al-Quran. Contoh kecilnya adalah surat Iqra, wasjud waqtarib, itu kan ada tandanya dalam Al-Quran itu. Setiap ayat-ayat sajadah di pinggir itu ada tanda sajadah. Itu kita sunat untuk sujud tilawah.
Jadi bagi orang yang membaca umpamanya pada saat santai baca Al-Qur'an, kemudian kita baca surat Iqra wasjud waqtarib. Jadi Qur'annya disimpan dulu, ditaruh dulu, kemudian kita takbir niat. Jadi niat saya mau sujud tilawah. Allahu Akbar, kemudian sujud ke bawah. Setelah itu baca apa? Ya, Subhan Rabbil A'la, ada apa-apa. Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, tidak apa-apa. Jadi yang penting itu adalah gerakannya, pekerjaannya, itu sujud tilawah itu. Tentang bacaan ya kita baca Subhan Rabbil A'la, tidak apa-apa. Kemudian kita bangun dari sujud itu langsung salam. Jadi satu kali. Sujud tilawah itu satu kali. Setelah itu ambil lagi Qur'annya. Atau kita bukan yang membaca, wal mustami. Orang yang sengaja mendengarkan. Contohnya pada saat bulan Ramadan, ada yang duduk-duduk di luar, ada yang membaca di dalam. Kemudian di luar kan tujuannya di rumah ingin mendengarkan. Kita pada saat mendengarkan atau pada saat kita ada orang membaca Al-Qur'an, kita sengaja untuk mendengarkan dapat pahala juga. Berangkat dari rumah karena bulan Ramadan mau mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Di luar dapat apa? Pada saat mendengar ayat sajadah, sunat juga sujud tilawah. Apalagi orang yang mustami, yang sami itu adalah mendengar tanpa disengaja. Kalau mustami memang berangkat dari rumah ingin mendengarkan, atau ada orang baca Al-Qur'an memang sengaja untuk mendengarkan, itu mustami. Kalau sami tidak sengaja kemudian mendengar orang baca Al-Qur'an yang di dalamnya ada ayat saja. Itu sunat kita sujud tilawah. Jadi disunatkan. Kemudian di sini illa liqiraatin naim, kecuali yang baca itu tidur. Artinya ngajak, beda orang asaren wah ngajak. Ngajak ayat-ayat sajadah. Kita tidak sunat. Atau termasuk yang kaset atau speaker yang pakai itu tidak disunatkan. Karena apa? Yang baca namanya benda mati. Jadi kalau kaset ataupun orang yang tidur itu dianggap yang membaca adalah benda mati. Jadi tidak disunatkan. Efek-efek ataupun yang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan oleh benda mati itu tidak ada hukum. Contohnya jenengan punya burung, pandai mengucapkan salam, Assalamualaikum. Enggak usah jawab itu. Ada apa? Itu benda mati. Atau kita lihat TV kemudian ada Assalamualaikum. Kalau itu langsung siaran langsung kita jawab. Kalau itu cuman tidak siaran langsung kan kaset namanya. Tidak wajib kita jawab. Jadi itu bedanya benda mati dan benda hidup. Jadi di sini dikatakan orang yang tidur kemudian baca ayat sajadah, bagaimana kita ya tidak sunat untuk sujud tilawah, tidak disunatkan. Kemudian wal junub wasakron wasahi, dan juga termasuk orang junub. Tapi kita kan tidak tahu bahwa orang itu orang junub. Kemudian atau orang yang mabuk tak sadar dirinya, sadar tekerjut, termasuk tekerjut. Pada orang yang terkejut, labu apa macam ayat sajadah ya itu tidak terkontrol, itu tidak sunat.
Sama dengan sahih ini tadi. Jadi takerjet lah buah macaan kan ada orang itu. Bahkan tidur kan beda orang ngajak Quran itu banyak. Ada paman saya sering baca Yasin tepat tidur. Sama dari awal sampai akhir. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai akhir. Tepat tidur. Tapi mulai baca Yasin. Baca Yasin jam 2, jam 1, agak ranying. Itu bukan tepat tidur. Jadi baca surat Yasin tepat tidur. Ngajak surat Yasin. Nah, tempo ngajak yang bukan-bukan, ngajak surat Yasin. Jadi tidak ada hukumnya berkaitan dengan orang yang tidur, berkaitan dengan benda mati, itu tidak ada hukum, tidak ada pahala. Jadi kalau umpamanya kita baca sebelum Jumat umpamanya bukan kaset, ada langsung baca Quran itu lebih bagus. Nah, kita kan yang umum pakai kaset, ya mendingan artinya kangkui untuk menarik orang secepatnya ke masjid. Kadang-kadang kalau tanpa kaset orang terkerjat loh ternyata wala kamat karena tidak berbunyi sebelumnya. Cuman kalau mamanya pakai langsung ada yang baca seperti di masjid UTM itu kalau Jumatan ya anggaplah kurang 1 jam itu orang yang baca Quran langsung, bukan kaset maksudnya. Ya wa yata'akkadu lil mustami in sajadal qari. Bagi orang yang sengaja mendengarkan ayat sajadah itu sangat dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah apabila yang membaca itu melakukan sujud tilawah. Jadi tambah muakkad. Ada orang baca ayat sajadah kemudian orang itu sujud. Nah, bagi orang yang memang sengaja mendengarkan itu sangat dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Ini wala yasjudul musalli illi ghairi qiraati nafsihi illal ma'mum fayasjudu in sajada imamuhu. Ini kalau orang yang sholat bagaimana? Kan kadang-kadang kita sholat, di luar sholat ada orang baca ayat sajadah. Sholat umpamanya, sholat sunat. Anggaplah pada saat bulan Ramadan ada orang darussen. Kita sholat anggaplah sholat apa ke masjid itu sholat tahiyatul masjid. Kemudian orang yang darusan itu membaca ayat sajadah. Bagaimana orang yang sholat tadi mendengar itu tidak. Artinya tidak disunatkan. Bahkan kalau sujud bisa batal. Ini kalau yang membaca orang lain. Kalau yang membaca dia, artinya orang yang sholat, tidak apa-apa. Atau imam yang membaca dan imam melakukan sujud tilawah, maka makmum juga turun ke bawah untuk melakukan sujud tilawah. Jadi wasjud waqtarib imam, kemudian turun imam ke bawah. Nah, kita sebagai makmum itu ikut. Fayasjudu in sajada imamuhu, maka ikut sujud. Fayasjudu in sajada imamuhu, meskipun tidak mendengar bacaan ayat sajadah tadi. Wa illa batalat sholatuhu, kalau umpamanya imam tidak sujud kemudian makmum sujud karena imam baca ayat sajadah, batal sholatnya makmum. Jadi intinya yang kita sujud, kita sebagai makmum itu melakukan sujud tilawah dalam sholat kalau imam sujud tilawah, atau
kita sebagai orang yang sholat sendirian dan membaca ayat sajadah juga sunat sujud tilawah. Kalau orang yang membaca di luar sholat, kita sebagai orang yang sholat kemudian mendengar bacaan itu, tidak boleh sujud tilawah. Tuh. Wa yatakarraru sujudu bi takraril qiraah walau fi majlisin wa rak'atin. Sujud tilawah bisa diulang-ulang sesuai dengan ayat sajadah yang dibaca tadi. Jadi kalau umpamanya dalam satu majelis ternyata yang dibaca ada 3 ayat sajadah, maka kita sunat sebanyak 3 kali. Atau dalam sholat, dalam satu rakaat ayat sajadah 3 kali, ya sujud 3 kali dalam tilawah itu. Jadi tergantung bacaan kita. Meskipun dalam satu majelis atau meskipun dalam satu rakaat. Illa idza qaraha fi waqtil karahah, kecuali apabila baca ayat sajadah itu di waktu karaha, di waktu yang makruh. Karena bertujuan untuk melakukan sujud itu. Anggaplah seperti kita kan sholat setelahnya subuh, sebelum masuknya waktunya duha, kan paling tidak adalah makruh paling tidak. Kita baca ayat sajadah di waktu itu, dan membaca ayat sajadah itu karena ingin sujud tilawah, tecunang. Nah itu tidak disunatkan juga, karena ada unsur sengaja melakukan sujud di waktu yang seperti tadi itu. Kan sujud itu sama dengan sholat. Maka apa yang dilarang atau paling tidak apa yang dimakruhkan melakukan sholat di waktu itu, maka sujud juga makruh. Sujud itu sama. Jadi harus punya wudhu ya. Sujud tilawah harus punya wudhu. Nanti tidak punya wudhu langsung sujud. Tidak boleh. Jadi sujud itu harus punya wudhu, harus takbir, niat takbir, kemudian sujud, kemudian ke kata pangolok salam. Itu namanya sujud yang benar. Itu sujud tilawah, itu sujud syukur sama aturannya. Dan punya wudhu, yang penting juga punya wudhu. Dan juga aurat jangan terbuka. Nanti celana pendek kemudian sujud syukur. Salah itu. Mana auratnya tidak ditutup. Karena auratnya laki-laki toot ke atas sampai bucil. Jadi kalau mau celana pendek ternyata mau sujud syukur, ya tidak bisa. Itu namanya main-main dalam ibadah. Bisa haram. Artinya ibadah dipermainkan. Itu bisa haram. Kemudian au fis sholati bi qasdi sujud faqat, atau dalam sholat, umpamanya saya mau sholat subuh, saya sengaja baca surat as-sajadah karena memang ingin sujud tilawah, itu juga tidak boleh. Artinya program. Sebelum takbir sudah diprogram, nanti saya mau baca ayat sajadah, kemudian saya mau sujud. Itu tidak boleh. Tidak boleh diprogram. Artinya sudah diniatkan sebelumnya. Kalau tanpa niat, ya lah, anggaplah kita baca tanpa diprogram sebelumnya, tidak apa-apa. Jadi di sini dikatakan, au fis sholati biqasdi sujud, atau dalam sholat membaca ayat sajadah karena ingin melakukan sujud tilawah. Fala yasjudu, maka tidak usah melakukan sujud. Fa in fa'ala amidan aliman batalat sholatuhu. Apabila melakukan sujud tilawah maka bisa batal sholatnya, li'annahu zada fiha ma
huwa min jinsi ba'di arkaniha. Karena menambah rukun salat, intinya menambah pekerjaan yang mirip dengan rukun salat. Kan sujud itu rukun salat. Kemudian kita melakukan sujud tilawah dengan diprogram sebelumnya. Diprogram, mau takbir itu langsung aja. Saya nanti baca surat sajadah karena saya akan melakukan sujud tilawah. Itu jangan. Jadi tidak usah diprogram, tidak usah diniatkan. Itu ya. Kemudian sekarang sujud syukur. Wa yusannu sujudus syukri inda hujumu ni'matin wa difa'i niqmatin. Sujud syukur itu sunat apabila kita mendapat nikmat yang mendadak atau diberi keselamatan dari musibah oleh Allah. Kita sujud. Anggaplah umpamanya di salah satu tempat orang itu ada musibah alam. Kemudian tetangganya diberi musibah oleh Allah. Ternyata dia selamat. Itu sujud syukur itu. Orang yang selamat itu sujud syukur. Atau diberi nikmat secara mendadak oleh Allah. Itu sujud syukur. Cuman bedanya sujud syukur yang pertama tadi karena merasa diberi nikmat, diberi keselamatan oleh Allah. Sementara di sekitarnya diberi musibah oleh Allah. Sujud syukurnya sembunyi-sembunyi. Jadi sembunyi-sembunyi maksudnya anggaplah bukan di tempat ramai. Kenapa? Karena tetangga kan berduka. Jadi kita harus sujud syukur yang sekiranya tidak terlihat. Kalau sujud syukur karena nikmat, tidak apa-apa. Artinya dilihat oleh orang, tidak apa-apa. Itu. Wali ru'yatin fasikin mutadhahirin. Ini. Atau melihat orang yang fasik yang terang-terangan. Melihat orang yang kelihatannya bukan orang yang baik lah. Terang-terangan dia melakukan dosa. Itu kan ternyata kita tidak seperti itu. Umpama, berarti itu dari rezeki dari Allah. Orang banyak yang fasik dengan berani, dengan terang-terangan, sementara kita tidak. Itu kan rezeki. Berarti kita juga sunat sujud syukur. Karena melihat orang itu sudah banyak yang berbuat dosa, ternyata kita masih tidak. Itu sunat sujud syukur. Wa yadharuha lil mutadhahir. Sujud syukur karena faktor orang banyak melakukan dosa itu tidak apa-apa di tempat yang ramai. Dilihat oleh orang. Au ru'yati mubtalan, atau melihat orang yang dikena musibah. Kita sujud syukur, cuman bedanya jangan terang-terangan. Jadi umpamanya kita diberi keselamatan sebagaimana yang diceritakan tadi, itu kita sunat sujud syukur. Itu mungkin tentang sujud tilawah tadi dan juga sujud syukur. Intinya dalam kedua sujud ini harus punya wudu dan harus menutupi aurat dan juga harus niat dan takbir dan salam. Apa yang dibaca terserah. Baca subhanahu wa ta'ala tidak apa-apa. Bahkan sujud sahwi baca subhanahu wa ta'ala tidak apa-apa ya. Jadi sujud sahwi itu baca subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi tidak apa-apa. Kemudian cek dari sujud sahwi kan kalau sujud sahwi 2 kali. Rabbighfirli warhamni tidak apa-apa. Yang penting kan pekerjaannya yang penting. Bukan bacaannya, yang penting adalah gerakannya. Termasuk sujud tilawah yang penting itu gerakannya. Sujud syukur yang penting itu gerakannya. Umpamanya kita tidak baca apa-apa, tidak apa-apa. Jadi sujud tilawah, Allahu Akbar, langsung ke bawah.
kemudian ke atas lagi. Tidak apa-apa, tidak baca apa-apa. Sujud syukur juga gitu. Allahu Akbar, langsung sujud, langsung ke atas. Tidak apa-apa, tidak baca apa-apa. Tetap anggaplah bisa dikatakan sujud syukur juga. Ya, dan enggak ya dapat pahala juga. Kan ini ibadah sunat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo. Kalau tidak berlaku keadaan dalam keadaan terutama di dan yang kedua untuk sujud syukur kita bisa lihat timnas kita masukkan gol itu di dalam lapangan itu kan keadaannya darurat barangkali kalau harus ambil wudhu dan harus menutup aurat tidak jadi. Terima kasih. Ya, tentang sujud para timnas itu bukan sujud. Katanya tadi karena tidak nutup aurat, bisa saja tidak punya wudhu. Bagaimana caranya? Tidak harus langsung ya. Jadi umpamanya timnas menang. Nanti setelah sampai anggap di hotelnya atau di mana penginapannya, lakukan bersama-sama. Bukan di lapangan. Kalau lapangannya suci, insya Allah suci lapangannya itu. Tapi kalau auratnya mungkin belum, dan juga bisa saja tidak punya wudhu. Ya ada saja pemain yang punya wudhu ada. Cuman yang jelas auratnya yang terlihat itu aurat. Jadi tidak bisa. Adzan bagaimana pakai kaset? Apa juga disunatkan menjawab? Tidak. Kaset di sini pakai kaset. Kadang ada di desa-desa itu adzan pakai kaset 5 waktu pakai kaset. Kenapa? Karena mereka ada di sawah, terutama zuhur dan asar. Mereka tidak ada langsung. Kan sekarang itu ada aplikasi yang otomatis itu. Jadi kalau mau sholat waktunya sholat kurang 20 menit langsung odi, speaker langsung odi, sekaligus adzannya nanti langsung. Itu udah usah dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, namanya benda mati. Nah. Ya, dijawabnya bukan unsur bukan unsur pahala, itu bukan unsur dijawabnya itu yang dapat, tapi unsur zikirnya. Umpamanya asyhadu alla ilaha illallah, kemudian yang adzan itu kaset. Unsur baca syahadatnya zikir itu yang dapat pahala. Kalau umpamanya menjawabnya tidak. Jadi intinya kalau benda mati itu tidak ada hukum. Tidak ada hukum yang kaitan dengan benda mati itu. Mungkin ada lagi? Monggo. Ayat sajadah, umpamanya kita tidak melakukan sujud tilawah di luar sholat atau dalam sholat. Kalau di luar sholat itu subhanallah walhamdulillah. Kalau dalam sholat apa boleh atau tidak? Boleh-boleh saja karena bukan pekerjaan, bukan gerakan. Jadi itu zikir, tidak apa-apa. Cuman kalau umpamanya baca di tengah-tengah Fatihah, pada saat baca Fatihah kemudian ada imam atau ada imam baca sujud sajadah, ayat sajadah tapi tidak sujud, kita tepak baca Fatihah, itu tidak boleh. Dalam arti tidak boleh akan menjadi pemutus Fatihah, akan menjadi Fatihah tidak mualat. Kan dalam Fatihah itu kita membaca Fatihah itu harus bersambung.
Jangan berhenti dengan berhenti yang lama. Kalau seperti berhenti karena membaca amin, imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian jenengan membaca Fatihah. Di tengah-tengah Fatihah itu kemudian imam membaca waladdallin. Itu sunat baca amin dan meneruskan Fatihahnya. Karena apa? Karena kaitan dengan bacaan-bacaan yang memang disunatkan dalam sholat. Kalau seperti tadi kan tidak. Kemudian juga bacaan subhanallah itu tadi itu kan gantinya sujud. Juga gantinya tahiyatul masjid. Jenengan masuk ke masjid di sini Jumat, imam sudah atau khatib sudah datang. Ada atas mimbar. Jenengan tidak usah, kalau sudah dimulai, tidak usah sholat tahiyatul masjid. Pakai itu saja. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. 4 kali. Jadi kalau khatib sudah ada di atas, sudah mulai itu, sholat tahiyatul masjid pun harus dipersingkat. Kadang-kadang orang masih sholat duha. Apalah sholat apa itu kadang-kadang itu. Sudah sholat, kemudian berdiri lagi, sholat lagi. Pada tahiyatul masjid yang memang disunatkan masuk masjid itu, dipersingkat kalau sudah imam ada di mimbar. Apalagi sudah mulai. Jadi kalau mamanya kita langsung duduk, tidak apa-apa. Dan gantinya adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Itu diantara cara. Mungkin 1 kali lagi. Monggo. Itu kan biasanya ruku. Apakah kalau dia melakukan kesunatan sujud dulu terus? Ya, langsung ke bawah. Wasjud waqtarib langsung ke bawah itu melakukan sujud tilawah. Setelah sujud tumanina langsung ke atas lagi, berdiri lagi kemudian ruku. Setelah itu cekep oleh ke atas, ya seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian langsung ruku, dari bawah langsung ke ruku, jangan ke atas dulu turun ke ruku. Kemudian i'tidal dan seterusnya. Jadi dalam sholat itu pada saat kita baca langsung ke bawah kalau mau melakukan sujud tilawah. Sudah ya, cukup ya, tidak ada lagi. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbana fa'na wa'ana rabbi faqihna wa faqihna wa inna wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.